Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani Saragi dengan NIM 2202101171. Saya berasal dari kelas Administrasi Publik 1E. Baiklah, saya di sini akan membawakan tentang materi fungsi pengorganisasian dalam manajemen. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang telah sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikannya ke sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Fungsi pengorganisasian adalah proses mengatur kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tetapi semua sumber daya dimiliki termasuk uang, mesin, waktu, dan semuanya tanpa terkecuali. Berikutnya ada prinsip-prinsip pengorganisasian dalam manajemen. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam manajemen ada 5, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi waktu kerja atau disebut dengan work specialization. Prinsip ini sering disebut juga prinsip pembagian kerja atau division of work. Ada juga yang menyebutnya division of labor. Yang dimaksud dengan spesialis kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan atau bagian kerja karyawannya. Yang kedua, ada prinsip otoritas atau wewenang atau disebut dengan authority. Prinsip ini adalah hak untuk melakukan sesuatu, pembuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikannya ke sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Yang ketiga, ada prinsip rantai komando atau disebut dengan chain of command. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan, misalnya seorang operator produksi dan melapor ke leader produksi. Leader produksi harus melapor ke supervisor produksi. Kemudian supervisor harus melapor ke manajer dan manajer produksi harus melapor ke operasional. Yang keempat ada prinsip pendelegasian wewenang atau disebut dengan delegation. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya. Untuk mendelegasian tergantung pada wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya, dan itu semua dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang itu pengambilan suatu keputusan. Yang kelima,
ada prinsip rentang kendali atau span of control. Prinsip rentang kendali atau sering disebut juga dengan rentang manajemen atau disebut dengan span of management adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut adalah seorang supervisor atau manajer. Rentang kendali ini sangat penting dalam mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat organisasi. Tujuan dan manfaat organisasi adalah mencapai tujuan yang diinginkan bersama membangun setiap anggota bekerja sama dalam menyikapi masalah yang ada di dalam organisasi. Perkembangan organisasi yang baik akan membawa dampak yang bagus untuk semua anggotanya, termasuk dalam peningkatan pengetahuan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah pengorganisasian. Langkah-langkah pengorganisasian tersebut ada 6. Yang pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Dan yang keenam, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu sekian dari saya. Kita menghabiskan waktu bersama membahas hingga lupa waktu. Saya sudahi dengan mengucapi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.